Hola, Manchester United lagi-lagi dikadalin harga mahal untuk striker baru yang belum terbukti kehebatannya. Fans MU harus senang atau sedih? Kita bahas di The Derby. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Harimu kembali fresh. I love Rexona. I love Rexona. I love Rexona. Bikin jadi fresh. I love Rexona. Heyo, selamat hari Senin karena hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans Manchester United yang hari ini katanya mau kalah lagi tapi mau kedatangan striker Koci. Oh gitu. Tentunya kita happy banget setiap hari Senin ada The Derby Koci. Ya. Dan episode kali ini kita akan membahas yang sedikit dalam tentang kehadiran striker baru dari Manchester United. Dilema Kylian Mbappe dan juga pemain favorit lo yang katanya bakal ke PSG. Iya, parah. Ousmane Dembele. Iya. Oke, kita bahas dulu, tapi kita maju dulu ke segmen favoritnya gua karena kita akan membahas segmen kardus adalah kunci. Ya, ini ada pemain yang tidak pernah meledak. Cuman gitu-gitu doang, sekarang jadi pandit Koci. Kemarin baru aja ada di salah satu talk show dia bilang, ini Julian Baptista, lu masih inget gak? Masih lah striker Arsenal. Ya, beast. Dan Katanya ya dia emang badannya gede. gede. Cuman ya gitulah. Sempet di Madrid loh dia loh. Iya. Dan dia ditanya nih, konteksnya adalah diskusi bahwasannya Arsenal selalu falling short of Ya. expectation Ya. gitu kan. Nyaris. Tim Nyaris FC Ya, gitu lah Nyaris kurang FC, lebih. Nah, betul. ditanya nih sama dia, kira-kira apa sih yang bisa membuat Arsenal ini nanti berubah dari Nyaris FC menjadi benar-benar memenangkan gelar? Dan jawabannya cukup di luar nalar nih Coach. Dia bilang maybe Neymar, mungkin Neymar adalah bisa menjadi kepingan terakhir yang bisa melengkapi segala sesuatu di Arsenal. Dia adalah pemain yang luar biasa gitu. Neymar akan menjadi kunci untuk melengkapi Arsenal, Coach. Gue nggak yakin ya karena Arsenal Neymar ini kan bukan real striker ya, lebih pemain di belakang. Pemain di belakang itu kan ada Havertz, Odegaard. Tapi yang justru kalau gue bilang Arsenal itu butuh striker. Ya. Butuh itu udah berapa minggu yang lalu gue bilang kan, Arsenal ini benar-benar butuh striker. Lu nggak bisa ngandelin Gapsus, apalagi Nketiah. Oke. Jadi untuk gue ini sangat penting bahwa Arsenal gini, gue feeling gue, Arteta sama Edu itu menahan. Enggak, kenapa? Karena menjelang deadline harga kan tambah murah untuk pemain yang harus di offload. Ya. Jadi kayak pemain MU, Fred, Maguire dan lain-lain itu akan lebih turun kan? Karena sama juga Vlahovic kan mau di offload karena mereka butuh duit untuk beli striker lagi, ya kan? Jadi feeling gue sih ditunggu-tunggu sampai mepet sehingga ya semoga Vlahovic bener kalau nggak Vlahovic Kudus lah atau siapalah, yang penting ada striker baru lah. Nah tapi kan maksudnya ini kan out of nowhere tiba-tiba Julian Baptista mengedepankan nama Neymar. Gak ada rumornya, gak ada apa. Mungkin dia sebagai pertimbangannya dia butuh seorang pemain senior yang punya kaliber star magnitude gitu kan. Lu ngerasa ini statement kardus atau enggak, Coach? Sebenarnya enggak juga sih. Karena ya Neymar kita tahu sendiri lah. Neymar mungkin sekarang ya pemain terbaik ya dengan Mbappe. Karena ya gua anggap Ronaldo sama Messi kan udah selesai kan. Udah pas. Jadi ya bisa aja kalau seandainya Neymar masuk, at least pemain yang punya added value, skillful, mungkin bisa membuat Gapsus lebih ringan bebannya, nggak terlalu di cover karena semua attention ke Neymar mungkin aja. Tapi apakah itu realistis? Gue rasa enggak ya. Ya tapi kan sebenarnya dia juga udah dikonsider sebagai surplus of requirements di PSG, cuman nggak ada yang berani bayar gajinya dia, mahal juga Coach.
Ya, transfernya juga mahal. Transfernya juga mahal. Iya, betul. Dan dia udah 30 loh sekarang, cedera mulu. Dan udah 30 dan sering cedera. Cuman ya di luar itu, ya ini pemain hebat skillnya. Gue rasa semua tim itu bisa menggunakan pemain kayak dia. Bahkan Man City. Yang bermain yang bermain lebih kompak ya, nggak tergantung oleh 1 2 3 pemain. Gue rasa Man City pun kalau dikasih Neymar, kalau harganya normal itu bisa maksimal. Iya. Berarti nggak kardus nih ya? Statement dari Julio Baptista. Enggak, karena pemain yang kardus biasanya jadi komentator nggak kardus. Dan sebaliknya. Pemain yang top biasanya kardus jadi komentator. Lah tapi Roy Keane nggak kardus Koci. Ya itu. Kecuali dia, gitu aja ya. Itu exception. Oke. Nah ini juga ada yang rame di Twitter kemarin begitu transfer Rasmus Højlund diumumkan oleh Fabrizio. Ya. Langsung banyak sekali tentunya para netizen kita yang cukup kreatif dan melakukan komparasi. Yuk kita liatin dulu nih. Dari Troll Football, dia mengcompare bahwasannya Haaland ini kan dibeli cuma 60 juta. Ya. Sementara Højlund ini dibeli 80 juta gitu. Ya. Jadi tulisannya adalah kita hidup di dunia di mana Haaland yang palsu harganya lebih mahal daripada Haaland yang asli. Haaland KW. Ini KW 3 kali. Ini gimana Koci menurut lo sendiri nih? Iya. Gue rasa nggak fair ya untuk membandingkan dengan Haaland. Karena Haaland itu yang punya release clause di 60 juta. Betul. Oke, setelah 3 tahun di Dortmund dia bisa keluar dari. Cuman ya semua orang juga tahu kalau 60 juta itu bukan harga Haaland. Haaland minimal 150, selevel Osimhen yang menurut gue sekarang kemahalan juga 150. Kemahalan. Ya, tapi kalau 150 feeling gue ya masih oke lah daripada Mbappe 200 yang ditawar 200 kan. Cuman Højlund ini kan mahal karena real striker itu kan sedikit. Langka sekarang. Langka banget. Maka dari itu karena ya teori supply and demand, tambah sedikit supply-nya, demand-nya banyak, ya harga naik. Tapi Højlund ini ya go rate ya 40-an lah masih oke. Setengahnya lah. Setengahnya nih, berarti overpaid setengahnya nih ya berarti Manchester United ya. Nih yang ngetrol nih kardus nggak menurut lo? Kardus nih berarti nih. Gue sih kalau harus milih ya Højlund atau dengan harga segitu gue mending Vlahovic. Oke. Yang ngetrol nih kardus nggak menurut lo? Bikin kayak ginian nih, niat banget. Enggak, ini realitanya begitu. Realitanya begitu, berarti memang dunia sepak bola ini ajaib. Berarti iya kan? Iya benar, hari ini berarti dua-duanya menurut vote-nya Koci itu nggak kardus. Jadi Julio Baptista bilang ternyata masuk ada rasionalnya untuk dia menyampaikan kayak gitu. Begitu juga dengan akun Troll Football. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita akan bahas secara dalam tentang transfer Rasmus Højlund yang katanya baru saja disepakati oleh Manchester United di segmen In-Depth. Tapi sebelum kita masuk ke transfer si Rasmus Højlund nih, pastinya gue pengen ngasih hadiah dulu buat domba-domba lu. Iya dong, harus. Iya dong. Buat para domba kita ada spesial promo minimal belanja 75.000 dapatkan cashback sampai 15.000 dengan kode khusus yang sudah disampaikan oleh Coach Jasin, Rexona X Koci. Ya, buat yang mau dapetin promonya bisa pakai kode Rexona X Koci pas check out atau bisa scan QR code di bawah ini. Jangan lupa juga buat kalian bisa langsung klik link produk yang ada di pin komen. Buat kalian yang nonton Premier bisa langsung klik di sana dan mendapatkan diskon khusus cashback 15.000. Manfaatkan diskon ini ya. Rexona X Koci. Ya, nah, langsung saja pertanyaannya, apakah pas nih, cocok nih harga 80 juta euro untuk seorang Rasmus Højlund? Untuk gue sih masih apa ya 50-50. Kalau dibilang ya sekarang gue tanya sama lo, Osimhen cocok nggak diminta 150? Enggak, kemahalan juga. Enggak cocok kan. Iya. Mbappe cocok nggak diminta mau dijual 200? Bahkan ditawar 300 sama Arab itu, Sarab. Iya, nggak masuk lah. Nggak masuk akal kan. Dan Kane 100 plus. Iya, masuk sih kalau Kane menurut gua. Karena kan 30 loh. Iya, 30 sih ya. Divaluasinya sih harusnya emang kurang dari 100 karena dia udah 30. Iya, exactly. Jadi nggak ada striker yang murah. Betul. Anthony aja 100. Gue atau Muhammad Kudus yang harusnya value-nya 30-40. Sekarang jadi feeling gue juga sekitar 7. Karena
banyak striker yang bagus itu udah stuck. Ya. Jadi nggak bisa kemana-mana di klubnya. Dan yang agak bagus dikit, ya pemain kayak Nkuku aja 60-an kalau nggak salah. Iya. Ya lihat Nkuku main kemarin. Lu lihat Nkuku kemarin main? Ya oke lah, nggak jelek lah. Ya nggak bagus juga. I mean kalau selevel Nkuku 60 mah, ya come on. 70 juta, 80 juta euro. Ya nggak bisa dibilang mahal banget juga, tapi untuk gue overpriced, untuk gue levelnya dia itu 40-an lah. Iya. Ini menurut lu berarti Man United dikadalin lagi nih? Ya seperti biasa, mereka kan nggak, yang lucu kan apa namanya? Mereka belinya mahal banget, terus jualnya murah banget. Itu Fred di tahun 4 juta loh. Lu di dunia sepak bola profesional di level MU 4 juta itu kan sama aja dengan paket hemat Big Mac. Ibarat nih gue kasih lu burger sini kan lu kasih gue Fred. Iya kan? Iya. Kan nggak make sense harga segitu. Iya, padahal dia keluarinnya hampir 60 buat Fred. Dari Shakhtar. Ya karena itu Mourinho yang beli tuh, makan tuh. Iya, tapi emang maksudnya gini, karena orang semua pada tahu United dalam posisi harus membuang sampah-sampahnya karena gajinya gede banget. Iya, tapi Chelsea juga membuang Deadwood-nya. Tapi lumayan bagus juga harga yang dijual. Iya, tapi kan sebagian kan masih ke Arab, Koci, yang ya beda lah ngebuangnya. Tapi sampah-sampahnya Chelsea masih bagus gitu. Kalau sampahnya United. Iya sih. Maksud gue, lo yang Koulibaly tuh ke Juve masih perform lo di Juve tuh. Yakin gua. Oh iya. Koulibaly. Iya. Kalau di Itali masih kepake. Iya. Lah kalau Fred, maksud gua ya bisa jadi bagus juga sih di Itali. Fred aja sama Arab ditaruh cuma 4 juta. I mean Arab yang kita kenal, wah, poya-poya. Mbappe minta 200, ini gua kasih 300 kan sarap tuh. Nah, tapi Fred 2 juta naik ke 4 juta. Parah banget tuh. Nah, ini penghinaan gue bilang. Tapi ini kan katanya request dari Ten Hag nih, si Rasmus Højlund ini. Karena memang satu kebutuhan dari United cukup mendesak kalau kita lihat dari track record musim lalu, dia punya goal scoring record yang jelek, Koci, bisa dibilang. Bisa jauh lah gapnya sama top 4, top 6 gitu. Yang tim-tim yang lain, bahkan cenderung sama kayak papan tengah dari sisi gol, total gol yang diciptakan. Kalau dibanding sama City mah langit dan bumi gitu. Jadi dia emang butuh banget. Iya, betul, dia butuh banget. Sekarang kan bagus atau tidak itu satu parameternya apa? Ya. Kedua komparasinya apa? Oke. Kalau lu bandingin sama Weghorst, ya feeling gue lebih bagus dia. Bagus. Cuman Weghorst low-nya 2 juta, ini 80 juta. Yang nggak bisa dibandingin juga. Oke. Tapi kalau dibilang ya sekali lagi sehebat-hebatnya Erik ten Hag, dia kan juga manusia. Ya mungkin kali ini khilaf dia. Beliau Oke. Nih gue mencoba serius ya nih sekarang ya. Karena mumpung lu dikritik sama netizen dibilang kagak MU hater lu. Kagak. Ini gue serius nih. Justru lo kan gue bilang opening gue aja hari yang berbahagia bagi fans Manchester United tiap hari. Tapi gini Coach, maksud gue gini, kita kalau harga itu kan pasar yang menentukan. Ya. Manchester United mungkin dalam posisi harus membayarkan itu karena ya satu kayak lo sampaikan tadi bahwasannya supply and demand-nya gap-nya jauh banget nih. Bahwasannya nggak ada striker top yang tersedia sekarang tuh supply-nya sedikit. Ya. Sementara yang butuh striker banyak. Jadi harga pasar yang menentukan harga yang menjadi mahal. Nah, itu kan membuat Manchester United berada dalam posisi harus melakukan tindakan. Ya. Antara dia melakukan itu sekarang dengan membayarkan angka yang mungkin bisa di-accept oleh Atalanta, which is in this case 80 juta, atau dia menunggu dragging terlalu lama dengan resiko dia ditikung oleh PSG. Ya, betul. Karena PSG juga cepat atau lambat harus menuntaskan pengganti Mbappe, dan dia juga butuh striker on top of menjual Mbappe. Berarti menurut gue ini momennya memang United dirasa oleh petingginya, gue harus bertindak sekarang, makanya dia sedikit overpaid. Nah, balik lagi, harga tuh bukan kita yang menentukan, pasar yang menentukan. Berarti United terpaksa dalam posisi itu untuk membayarkan harga tersebut. Tapi yang bisa lo analisa, which in this case adalah role of expertise lo, itu adalah kenapa akhirnya ke Højlund. Kita coba bedah satu-satu ya Coach ya. Yang pertama, dari fungsi Coach. Kita fungsi dulu nih. Højlund ini kan tipe striker. Yang paling pertama loh, dia masih muda. Dia masih muda, oke. Potensi. Ya. Jadi yang dibeli potensi ini
mungkin instead of kayak Ronaldo kemarin, United hanya akan menggunakan investasi yang besar tapi hanya kepake 1-2 musim. Sekarang dia mencoba berinvestasi jangka panjang. Tahu yang kedua apa? Apa? Non teknis. Dia orang Skandinavia, di mana bahasa Inggrisnya pasti bagus, di mana dia akan lebih gampang adaptasi. Lu lihat pemain dari Eropa Timur ya, itu sulit adaptasi. Dari sisi komunikasi, dari sisi dengan cuacanya, budaya Inggris. Tapi orang Skandinavia itu dari kecil mereka udah dilatih bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya pasti bagus. Dan mereka lebih gampang karena cuacanya biasa, jauh beda sama Skandinavia. Jadi itu juga lu percaya gue ya, itu jadi bahan pertimbangan loh. Kalau si Yaya Toure bilang Pep itu rasis, nggak pernah ada 4 pemain Afrika bermain di timnya, gue rasa bukan masalah itu, masalah budaya yang lu bisa cepat adaptasi atau tidak. Iya ya, Toure aja tahun keempat masih pakai sarung tangan di Manchester kalau main. Iya, exactly. Dia kedinginan gitu. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga dia masih bisa diatur lah kasarnya. Pasti Erik ten Hag sudah bicara sama dia. Pasti Erik ten Hag sudah menyampaikan apa yang dia inginkan. Sudah bicara dengan keluarganya, sudah dites ombak. Ini orang kayak apa, songong atau enggak, berani. Nah, kayaknya impresi yang dia dapatkan adalah positif. Dalam arti ya gue mau lu sebenarnya yang dia inginkan itu striker kayak Weghorst tahun lalu. Bekerja keras, cuma masalah Weghorst susah cetak gol. Sekarang bekerja keras plus cetak gol. Nah, mungkin akan lebih sering di kotak penalti karena ada Mason Mount dan Bruno yang bisa supply. Ada Eriksen yang bisa supply. Itu yang diharapkan. Kalau enggak, at least minimal dia punya etos kerja yang tinggi harusnya. Daripada Martial cuma jalan kaki doang kalau nggak dapat bola, nah itu susah juga. Jadi di atas kertas Ten Hag melakukan segalanya untuk mengurangi peluang flop. Hanya yang gue pertanyakan adalah dia ini cukup tinggi kan, jadi lebih ke real striker lah. Biasanya orang tinggi itu nggak terlalu lincah kan. Nah ini dia cepat. Dia cepat. Apakah dia sehebat yang orang pikir? Di Atalanta pun sering jadi cadangan dan nggak cetak banyak-banyak amat di Atalanta. Cuman sekali lagi kita nggak bisa menilai pemain dari sisi itu ya. Jadi gue lihat ada plus poinnya, ada minus poinnya. Terus yang faktor lagi yang dipertimbangkan, apakah klub lain itu buta? Kok nggak ada yang naksir Højlund? Ngerti nggak? Ada PSG. Ya PSG itu kan semua ditaksir juga yang bagus-bagus. Vlahovic juga ditaksir. Ya, I mean klub spesifik, klub kayak Chelsea, PSG itu kan semua ditaksir, ngerti nggak? Tapi yang benar-benar spesifik berdasarkan kebutuhan atau duit yang dia miliki atau apapun lah. Bahkan di Italia aja nggak. Kan Juve naksir kok sih. Kan biasanya dari Italia ke Italia. Juve itu naksir, tapi Juve baru akan bergerak kalau dia jual Vlahovic. Tapi kan Juve mau datang Lukaku. Lukaku. Iya. Lukaku. Iya, tapi kan nggak jadi, udah fix nggak jadi. Itu juga sama. Juve itu tangannya keikat. Kalau mau ngelakuin sesuatu harus jual dulu. Maka dari itu sama Arsenal dimainkan. Iya itu makanya. Mungkin kayak peluangnya lebih gede ke Arsenal kalau emang sampai terakhir deadlock kayak gitu. Dia ke Arsenal. Wah itu mah pengennya lu. Nah tapi gue pengen angkat poinnya nih. Ini gue coba ini ya bandingin ya musim lalu. Dia tuh main 32 kali Koci. Yang jadi starternya cuma 20 kali. Ya, exactly. Jadi 18 kali nggak jadi starter kan. Itu di Liga, belum di yang lain-lainnya kan. Terus dia cuma cetak 9 gol. Iya, betul. 9 loh. Betul. Bahkan nggak 2 digit di Liga. Di Serie A ya. Di Serie A. Di Serie A. Iya betul. Dan gue nonton dia di timnas Denmark juga. Nggak bagus-bagus sama juga. Iya. Jadi conversion rate-nya tuh nggak terlalu bagus. Betul. Nah, however, ada 4 poin yang gue lihat dikonsider oleh Ten Hag. Yang katanya, ini menurut analisa teknis ya. Makanya gue nanyanya sama lu nih, karena perspektif lo pasti bisa jawab dengan fair. Yang pertama, itu United musim lalu itu punya kesulitan untuk mengkonversi peluang 1 lawan 1. Betul. Gitu. Dan menurut versi Ten Hag, dengan kehadiran Højlund, ini bisa diperbaiki. Ya, at least killer instingnya lebih bagus daripada Mas Rizal atau Weghorst lah. Nah, jadi dari musim lalu di total dia melepaskan 54 tembakan Goci. Musim lalu.
dengan conversion yang cuma 9 gol. Jadi sebenarnya nggak bagus-bagus sama juga. Emang. Ini betul. kan dia masih muda juga ya, Iya. masih kayak 19 kalau gua nggak salah. Iya. Ya butuh waktu lah buat bikin dia menjadi seorang striker yang ganas gitu. Iya. Nah, untuk poin ini dia butuh mengimprove one-on-one improvement one-on-one conversion. Nah, lu sendiri ngelihatnya gimana? Nggak bisa nih. Belum nih, nggak dapat nih poinnya ya. Lu kalau bicara soal passing, itu lu bisa latih. Ya. At least lu bisa meningkatkan. Iya. Oke. Lu bicara soal positioning, itu masih bisa dilatih. Ya. Lu lihat video kesalahan lu di sini nih. Lu harus lihat pemain tuh nggak boleh jarak lebih dari 3 meter. Lu boleh masuk true pass dan lain. Itu masih bisa ditingkatkan walaupun tetap bakat. Tapi kalau lu one on one itu bakat, murni bakat, lu bisa ngelewatin nggak? Ngerti nggak? Gitu. Itu lebih 99% bakat. 1% lu bisa latih. Tapi itu pun susah. Karena kalau lu coba lihat YouTube latihannya gerakan-gerakan ini pada 1:8 lu harus berpikir dalam sekejap 0,1 detik bisa nggak lu menerapkan yang lu pelajari di YouTube? Ngerti nggak? Ya lu lihat Anthony aja. Anthony supposed to be skillful kan? Dengan harga segitu. Betul. Susah juga ngelewatin orang. Grealish tahun lalu berapa kali ngelewatin orang? 0,0. Ngerti nggak? Jadi kalau dibilang kalau salah satu menurut technical itu adalah one on one, ya gue bilang ini striker itu kayak Nunes, kayak Vlahovic. Tapi kata si Ten Hag justru itu faktornya karena dia beda dari Vlahovic, Coach. Kalau Vlahovic mungkin lebih kepada nggak bisa juga one on one. Iya, bener sih. Iya. Tapi maksudnya gini, lebih sisi bekerja kerasnya yang dikonsider kalau versus Vlahovic tuh nggak bisa bertahan dia. Kalau bicara soal kerja keras, gue percaya Højlund lebih bagus daripada. Tapi itu poin kedua gue nanti. Iya, tapi striker kan tujuan cetak gol, bukan hanya kerja keras. Ya mungkin karena sistemnya Ten Hag, maksudnya yang kayak kenapa harus Onana kipernya, sekarang kenapa harus Højlund strikernya. Lu tahu zamannya Ten Hag sukses di Ajax semifinal, lu tahu striker siapa? Dusan Tadic. Dusan Tadic emang main kayak Weghorst turun ke bawah kayak Firmino, kagak di kotak penalti doang. Dia gerak tapi di area penalti. Kayak Benzema gitu lah. Nah, ini poin ketiganya. Poin ketiganya dari Ten Hag, pergerakan tanpa bolanya Højlund bagus banget. Jadi, ya ini ya, ini gue baca alasannya, ulasannya lah di Athletic gitu. Dia bilang ada beberapa situasi yang menjustifikasi hal itu. Ada satu situasi versus Lazio, fast break. Jadi dia menyerang ruang kosong dan itu kenapa Gianpiero Gasperini memberikan statement itu. Dia bisa mencapai 100 meter kurang dari 11 detik. Jadi tuh dia ketika fast break, Coach, kenceng banget. Modric lebih cepat. Modric. Ya, ini kan namanya ini ya, bagus-bagusin orang jualan gitu kan maksudnya. Emang Modric lebih cepat. Iya. Cepat doang. Iya. Nah, maksudnya gitu. Jadi dia bisa menyerang ruang yang kosong dan dia tuh konstan pergerakannya untuk mencari secara positioning tanpa bola untuk bisa membuka peluang. Ya, at least ya mungkin versi Weghorst 2 kali lebih bagus lah. Nah, ya kan? Iya 2 kali lebih bagus. Ya, tapi lah. apakah lebih bagus dari Vlahovic? Questionable. Nah, tadi gue udah bilang, gue lebih percaya Vlahovic daripada Højlund ini. Buat yang ini gue sepakat. I mean, kalau dia sehebat itu, dari dia umur 17, itu udah masuk media kemana-mana gitu. Kayak Datro Fofana ya, baru 17 sudah. Exactly. Habis itu dijual lagi kan. Iya kan? Nggak, I mean, masa iya pemain media di Eropa kalau dia main di Slovakia divisi 1 papan tengah nggak ada media exposure oke. Ini di Serie A loh. Iya benar. Sejelek-jeleknya Serie A banyak media exposure, masa nggak terpantau, ya kan? Dan lu bilang ya Juve juga incer, ya oke, Juve 1 sama Milan kan nggak 10 klub yang ngincer. Kalau sekarang sekarang Lewandowski dilempar ke pasar atau Dembele yang dilempar ke pasar, minimal 6-7 klub yang naksir. Ya kemarin kan kayak Chelsea naksir, PSG naksir, banyak yang naksir. Jadi Højlund ini nggak banyak yang naksir. Jadi maka dari itu gue bilang ya Ten Hag juga manusia. Kayaknya kali ini khilaf dia. Gini khilaf. Oke, kalau gitu kita
kasih dulu komparasi antara Højlund dan strikernya Manchester United saat ini. Itu ada Rashford dan Martial gitu. Mas Rizal. Ya. Jadi dari 33 penampilan Højlund, dia cuma cetak 9 gol, 2 assist gitu. Menit bermainnya 204, 44 shot, tapi totalnya dengan internasional ada 54 shot. Goal conversionnya 20%. Enggak lu. Ya ini data-data angka lah Coach. Ya ini data lebih untuk ke efektivitas ya. Iya. Tapi lu nggak bisa menilai bagus atau nggak pemain dari sini. Betul. Makanya itu kenapa tadi gue ngebahas dari sisi teknis. Ada 4 kebutuhan Ten Hag. Itu yang tadi kita sampaikan. Lu lihat goal conversion Rashford 21%. Ya kali Mas Rizal lebih bagus daripada Rashford. Ya kan nggak make sense data-data kayak nggak kan gitu. makin banyak, makin sering seorang pemain mendapatkan menit bermain, tentu makin turun conversion rate-nya. Betul. Ya, karena dia makin banyak kesempatan, dan nggak semua kesempatan itu bisa dimanfaatkan gitu. Nah, ini poinnya adalah kalau kita ngelihat transfer ini, ya berarti United berinvestasi untuk masa depan. Ini nggak mungkin langsung jadi dong musim pertama, menurut lo? Ya. Langsung meledak bikin 20 gol gitu kan? Zaman sekarang ini kan bukan hanya United, semua investasi masa depan. Nunes flop, investasi masa depan, dan banyak pemain oke aja lo mau invest. Real Madrid banyak investasi masa depan. Semua investasi masa depan. Pertanyaan gue adalah apakah ia segampang itu? Madrid itu banyak sekali pemain muda yang flop. Bahkan selevel Theo Hernandez, Hakimi sama Odegaard, mantan muda di Madrid, flop. Akhirnya dijual, ya kan? Nah ini juga kasusnya sama. Emang nggak ada pemain muda yang flop di MU? Kan banyak. Diallo tahun lalu kan dibeli tuh Atalanta juga mahal, 30 juta. Ya orang bilang Garnacho hebat ya. Gue nggak ngelihat itu. Gue belum ngelihat itu bahwa Garnacho ini akan jadi pemain hebat. Ya jujur sih, memang gue rasa tidak fair ya untuk menilai Højlund sekarang. Gue juga pengen lihat. Mungkin dia punya kontribusi, at least lebih bagus daripada musim lalu, di mana peluang-peluangnya, let's say dari 100 peluang mungkin tahun lalu yang masuk cuman 25, sekarang mungkin bisa 35. At least ada progres. Tapi apakah progresnya sejauh itu seperti yang diharapkan oleh fansnya, dan I don't think so. Tapi dibilang dia jelek, enggak juga, ngerti nggak? Hanya fansnya lebay lah kalau gue bilang. Jadi ini kita berdua berarti sepakat nih overpaid ya Coach? 80 juta. Oke. Sepakat di situ. Kita tutup untuk Højlund. Sekarang kita maju ke what's next untuk Erik ten Hag. Kabarnya dia pengen reuni sama Sofyan Amrabat. Kepingan terakhir nih untuk lini tengah, katanya pengen ada kedalaman karena kan sekarang main 4 kompetisi Liga Champions nih, kalau tahun lalu kan enggak. Gue sih nggak ngelihat Amrabat ini kepingan terakhir ya. Masih ada lagi? Ya kalau kita lihat kalkulasi kantongnya sekarang aja udah minus. Kalau gue sih gue akan jual Sancho atau Anthony. Itu Deadwood itu dua-dua. Ya kalau Anthony nggak mungkin lah, investasinya kan 100 juta baru kemarin. Lu kan bisa jual 80 juta, masih ada duit lah untuk beli. Tapi langsung rugi. Atau Sancho. Ya Sancho nggak ada yang mau masalahnya. Udah jelek banget. Atau Mas Ria, lu nggak bisa cuma ngandelin satu striker. Oke, pelapisnya Rashford, tapi siapa lagi yang bisa diandelin? Nyaris nggak ada di depan. Justru gue bilang harus beli seorang winger lagi. Nah itu kabarnya kan sponsornya United udah sedikit menerima apabila Mason Greenwood kembali masukkan ke dalam skuad utama gitu. Nah itu mungkin bisa menjadi opsi Coach gitu. Tapi Greenwood butuh 3-4 bulan lagi untuk kembali fit menurut lo, karena dia lama nggak main. Oke. Nah terakhir sampah-sampahnya MU nih Coach. Kemarin baru aja disampaikan West Ham. 1 tuker KFC, 1 tuker McD, 1 tuker ayam geprek. Ya itulah Maguire, Martial, Van de Beek, Fred, dan bla bla bla. Nggak tahu, ini agak sinting juga nih manajemen Man United menolak penawaran 20 juta pound sterling untuk Harry Maguire. Tanggapan lo dikit dong. Ya kan gue bilang dia stay. Ya itu mah semua fans bola non
fans Manchester United juga pengennya Harry Maguire stay karena kita butuh hiburan gitu. Tapi realistisnya kalau lo jadi manajemen United di mana gaji Maguire 275.000 pound per pekan, terus dia sering bikin blunder, bikin kemarin lagi loh. Kemarin iya, itu maksud nonton gua. setengah jam kan. Ini kan dia masuk ke dalam, hilang bola hampir di tengah, hampir kena jebol lagi. Oke. Dan maksud gue ini kan selalu jadi bulan-bulanan sosial media gitu, dan harusnya ya lu udah dicabut juga ban kaptennya. Harusnya lu tuh udah kayak secara kasar ngasih tahu ini pintu keluar silakan gitu kan. Tapi malah ditolak. Penawaran ini udah real loh, penawaran 20 juta euro dari pound dari West Ham. 20 juta sih untuk pemain home ground kecil sekali ya. Ya, coaching tapi kan ini kan bad apple lah. ini tuh orang paling sial dari yang paling sial. Enggak, gue enggak setuju kalau lu termasuk fans MU ya. Termasuk fans MU banyak ngebully dia. Dia memang enggak bagus, cuman kalau ya gue rasa 20 masih terlalu murah lah. Karena dia home ground. Satu, dia home ground dan dia itu kapten timnas Inggris. Dan dia selalu jadi starter. Jadi dia tidak sejelek yang orang bilang. Memang nggak bagus, sering blunder, gue setuju. Cuman sebagai pelapis kedua, ketiga masih oke lah. Ngerti nggak? Nah, sekarang pertimbangannya daripada gue jual Maguire dengan nilai segitu, gue harus beli siapa untuk mengganti dia sebagai pelapis? Kan ada Johnny Evans baru diambil. Perpanjang aja, nggak cuma pramusim gitu loh. Nggak ada bedanya naruh Evans sama Maguire. Exactly, lebih parah kan? Oh, iya. Jadi kalau gue bilang ya 20 juta you got nothing in return. Apalagi lu pemain Inggris. KT aja lebih dari itu harganya. Nggak lumayan maksud gua, secara beban finansial United kan gajinya hilang nih Koci. 275. Gede loh. Jadi itu bisa secara pembukuan bisa bikin United berstrategi lagi untuk mendatangkan kayak Sofyan Amrabat gitu. Ya bisa cuma yang penting itu adalah kalau gue bilang kalau dia offload satu home ground dia harus datengin home ground lagi. Jadi Amrabat itu untuk tambahan lah. Dan tambahan ya. Apakah Amrabat cocok di United? Bukan karena dia pernah main di Utrecht bareng Ten Hag. Amrabat cocok. Tapi sekali lagi dia itu tipikal kayak Busquets lah. Di belakang aja. Kayak Oriol Romeo di Barca, di belakang aja. Casemiro ini kan masih ke depan dan Fred atau whoever masih ke. Kalau Amrabat itu lebih ngatur balance di tengah. Apakah butuh? Ya kalau ada duit sih plus point lah buat MU. Ya, jadi kan karena nggak mahal 30 doang kalau nggak salah. Iya, jadi kan maksudnya di setiap posisi lini tengah ada ban serepnya gitu. Iya. Jadi Fernandes, Mon, Casemiro. Jadi ada masing-masing cadangan yang secara kualitas nggak terlalu turun jauh. Nggak harus cadangan, bisa dirotasi kan. Bisa dirotasi juga betul. Nah, sekarang kita maju ke maknya Mbappe. Tapi sebelum itu kita pengen pelan-pelan dulu. Udah Ten Hag tuh akhirnya semua yang dia minta nih mayoritas dikabulin ya sama Manchester United nih Coach ya. Dan lu pede nggak nanti United bisa bersaing untuk title gelar juara? Setuju nggak lu? Ya, gue setuju karena menurut gue Ten Hag berhasil rebuild MU dengan pemain-pemain yang lebih segar. Sama kayak Rexona main Limecool yang penuh kesegaran tanpa iritasi. Dan pastinya bikin lebih percaya diri. Nah, kalian langsung klik aja link yang ada di pin komen. Oke? Check out sekarang buat dapetin kesegaran 72 jam dari Rexona main Limecool. Tidak henti-hentinya gue mengingatkan buat kalian yang pengen untuk bekas ketek Aldi Taher yang ada di pojok kanan masih kita lelang dengan harga 2.500 sampai hari ini belum ada yang nawar ya. Langsung bergabung di kolom komentar buat yang nggak mau bekas keteknya Aldi Taher, mau yang baru bisa klik pin komen atau scan QR code di gitu. bawah ini ya. Di bawah ya. Nah, ini kan akhirnya baru aja kita bahas minggu lalu tentang Kylian Mbappe yang lagi panas nih Koci. Penawaran akhirnya pun disampaikan oleh Al Hilal dan resmi ditolak. Bahkan katanya dia mau ngobrol aja nggak mau. Nggak mau. Sombong kali kawan kita ini. Ya emang dia dalam posisi untuk jadi sombong. Karena dia emang pemain termahal, gaji tertinggi. Ya gue nggak tahu apa yang terjadi. Karena bisa aja gini nih. Karena 1 Agustus dia dapat bonus 60 kan? Iya dong, 68. 68. Gila mahal banget. Dia terima bonus, lusanya dia nego sama Arab. Bisa kan? Itu lu kayaknya kalau lu. Wah, gue terima dulu. Yang penting terima bonus dulu. Ini kan transfer window sampai akhir September. Ini tanggal 31 udah belum? Sekarang tanggal 31 bukan? Iya. Nah,
BTW ini kan deadline hari ini. Ya. 31 nih, Tank 12 malam menuju ke 1 nanti itu deadline untuk Mbappe men-trigger perpanjangan kontrak otomatisnya bersama PSG. Jadi kalau tengah malam ini Not going to happen. menurut lo. Oke, itu adalah ultimatum yang disampaikan. Nah, ini kan sekarang Al Hilal udah datang ngomong aja nggak mau. Berarti dia terima dulu nih menurut lo ya, bonus loyalty bonus 68 juta. Habis itu baru ngomong. dia mau ngerjain PSG. Emaknya Mbappe kali yang ngomong. Mbappe-nya mah santai-santai aja gimana gitu. Gue rasa kalau seandainya dia tidak ke Arab, gue rasa hal yang bagus ya. Oh iya dong. Nggak, dalam arti pemain bola ini nggak semua matre, nggak semua cari duit. Dalam arti masih banyak cara lain. Dembele ditaksir sama Arab juga. Si Bruno Fernandes semua nolak bahwa di luar mereka merasa ya duit banyak itu oke. Ada yang nawarin diri ke Saudi tapi Saudi nggak mau. Paul Pogba. Gue pengen Juve kan pengen ini get rid Koji. Udah sampah nih gaji banyak tapi nggak mau. Jadi untuk gue sih hal yang bagus kalau Mbappe nggak ke Arab. Tapi kalau seandainya yang gue bilang benar, dia terima 68 terus minggu depan dia ke Arab. Wah itu parah banget. Oh iya parah banget. Karena kalau kita compare, dia 726 juta dolar setahun. Kalau di compare sama yang paling mahal aja di bawah itu ada pemain NBA katanya. Cuman nerima 50 juta itu pun cuman berapa tahun dibagi berapa tahun gitu. Ini 700 setahun. Jadi itu gapnya jauh banget sampai kemarin semua gajinya itu 200. Jadi itu benar-benar bukan gaji plus fee itu 700. Image rights kan. Ya, gitu. Eventually bisa mencapai seperti itu, tapi gajinya 200. Itu pun udah gila. Udah gila dan maksudnya apa ya namanya? Sampai banyak banget statement dari para pesohor olahraga yang mengomentari hal itu kan. LeBron James, mana kalau Gianni itu. Gue kalau ditawarin kayak gitu mana kontraknya gue tanda tangan sekarang gitu kan. Ada juga pemain NBA yang lain masih kayak ini kontrak gue masih bisa disobek nggak ya gitu. Karena pengen nih kayak Mbappe gitu. Ini kan udah nggak manusiawi gitu Coach. Udah edan banget gitu secara nilai valuasi udah nggak masuk akal. Tapi jangan kaget loh kalau dia seandainya dia setahun pindah ke sana. Ya, gue sih masih dalam posisi merasa lebih besar kemungkinan buat enggak kalau ke Saudi ketimbang walaupun cuma setahun ya ketimbang stay di. Gue juga bilang enggak, tapi ya you never know. Apalagi soal duitnya is just too high gitu loh. Iya. Karena tuh kita udah Figo ke Barca, Ronaldo ke Juve, yang kita pikir semua itu nggak mungkin tim ini bisa mendatangkan gitu. Tiba-tiba Ronaldo mau. Nggak ada satu yang bisa gini. Perkiraan kita kan tidak ada satu tim di Eropa di dunia yang bisa membayar Mbappe. Itu perkiraan kita sebelumnya. Ya. Maka dari itu bilang hanya Madrid yang bisa bayar dan mau bayar. Oke. City nggak bakal mau, walaupun bisa bayar juga. Yang lain, apalagi yang lain-lain. Oke. Mendadak muncul Tank satu klub jatuh dari langit. Jatuh dari langit. Yang lu berapa? 200, gue kasih lu 300 deh. Lo gaji berapa di Madrid 100 apa? Gue kasih lu 700, 200 gaji fix. Sisanya buat line endorsement, iklan, image right, plus lah. Terus enggak, gue cuman mau setahun. Abis itu gue pengen ke Madrid karena gue masih muda. Oh ya udah lu setahun aja di kita terus ke Madrid. Enggak make sense itu. Iya. Bener-bener enggak make sense. Ya kalau gue sih gue terima kok, Ci. Iyalah, lu dibayar segitu, terus lu masih bisa ke Madrid tahun depan. Gue kalau jadi Mbappe, gue melihat sikon yang ada. Dalam arti duit mungkin tidak nomor satu, tapi karir gue nomor satu. Karena gue masih muda, duit gue masih bisa cari, dapat tawaran gitu. Dan cuma setahun, daripada lu ribut sama fans PSG dan lain-lain, fans Paris, dan daripada lu setahun nggak main sama sekali menjelang Piala Eropa, walaupun gue bilang nggak begitu ngaruh untuk dia. Ya, gue sih gue ambil. Iya. Nah ini kan sekarang menjadi pertarungan pertarungan battle of will kalau gue bilang. Battle of ego. Ego. Jadi kayak pertarungan siapa yang paling tahan secara paling psikologi. Iya, betul. Tahan-tahanan. Iya, betul. PSG dalam posisi ya udah lo nggak mau perpanjang, gue jual, gue masukin ke kelompok pemain-pemain yang nggak dibutuhkan, lo nggak masuk first team.
Mbappe dalam posisi tahan-tahanan, gue nggak mau perpanjang kontrak, gue mau pergi gratis, gue earn it karena ya gue nggak nyalahi aturan. Ini kan bakal terus-terusan dragging dan batasnya kan 31 Agustus. Dalam 1 bulan ke depan, ini Battle of Will akan menentukan pertarungan catur antara PSG dan maknya Mbappe. Jadi bahkan udah keluar statement nih dari PSG, mereka open untuk Mbappe di loan setahun. Nah ini kan change the whole landscape nih Goci. Kalau kita ngomongnya loan, betul. Berarti banyak sekarang tim yang sanggup. Gitu dong. Kalau tadinya transfer mungkin nggak banyak, mungkin Madrid doang, mungkin City doang, tapi City-nya punya geopolitik dan lain segala. Karena City berusaha untuk mencari duit dari mau loan, ya preferable kan jual. Tapi kalau jual nggak ada yang mau beli, ya loan lah. Tapi feeling gue Mbappe ini main keras. Iya, gue juga sepakatnya gitu. Pasti sampai hari terakhir dia nggak mau. Iya, feeling gue sih dia nggak kemana-mana. Karena dia ingin menunjukkan it's not about money. Ini bukan masalah duit. Dia ingin menunjukkan lu mau ngerjain gue, nggak ngajak gue ke Jepang, singkirkan gue, tidak melakukan pendekatan secara persuasif, tapi lu keluar ngancem-ngancem di media. Kalau Mbappe tidak mau perpanjang, harus kita jual. Tidak mungkin PSG lepas Mbappe secara gratis, dan Mbappe tahu itu. Jadi kita akan jual, dia harus keluar, bla bla bla. Itu kan ancaman. Ancaman di depan publik. Gue rasa ancaman kayak itu nggak diterima sama Mbappe. Oke, dan dari terakhir teranyar dari kubu PSG itu mengeluarkan statement, ada conversation lah yang disampaikan internal, itu katanya dalam waktu dekat PSG bersiap untuk menerima penawaran dari Real Madrid, tapi angkanya angka yang melecehkan. Jadi itu angkanya tuh kecil. Jadi kayak Madrid, udahlah lo udah dalam posisi yang kepepet nih, gue tawar murah aja gitu. Dalam 1-2 minggu PSG expect akan datang nih tawaran dari Madrid. Itu yang pertama gitu. Pasti ditolak dong Goci. Kalau ya lu udah Madrid sih bilang, Perez bilang kita nggak akan beli pemain lagi. Ya, itu kan udah cuman mungkin dari ketika Battle of Will ini berlanjut lama, pasti kan akan ada kubu yang goyah nih. Bisa jadi kubu yang goyah PSG, bisa jadi kubu yang goyah Mbappe. Udah deket-deket misalnya Mbappe yang goyah, akhirnya dia ngomong sama Madrid, cobalah lu tawar dulu, gue kurangin nih signing on fee gue buat tahun depan, tapi lu tawar segini, lihat reaksi PSG gimana, itu bisa jadi. Cuman yang kedua, ketika ada statement dari kubu PSG bahwasanya mereka open untuk loan, nah ini mulai nih berbondong-bondong, klub Premier League. Nah yang pertama, katanya, ini lu tangkap ini gitu, katanya Liverpool tertarik untuk mendatangkan Mbappe. Dalil dan dasarnya, Koci, pertama 5 tahun lalu ketika masih ada di Monaco, emaknya Mbappe emang udah nego sama Liverpool. Emaknya ngefans sama Liverpool. Terus memang udah ada statement, mereka udah ada conversation 5 tahun yang lalu, emaknya tuh suka banget. Bapaknya ngefans sama Barca. Oh gitu. Dia ke Madrid. Nggak ngaruh. Terus. Nah, jadi dari kubu Liverpool, karena ini loan. Ya, kalau loan kan berarti ada 2 nih Koci. 1, lu tinggal negosiasi harga loannya berapa. Bisa jadi 20, bisa jadi 30 juta euro. Seenggaknya dalam artian PSG dapat transfer fee. Walaupun itu transfer fee loan ya. Jadi dapat keuntungan. Yang kedua, jadi pembicaraan gaji nih. Gajinya kan sekarang 650, mendekati sama pajak mendekati 1 juta euro lah per minggu. Dalam bayangan gua, ini nanti klub yang ngelon gak akan sanggup mengcover 100%. Jadi nanti negosiasi yang terjadi adalah berapa persen nih gue tanggung gajinya Mbappe? Iya, misalnya 50-50 berarti ya 350 misalnya gitu. Nah, itu memungkinkan karena kan gaji 350 di Liverpool ada. Enggak, kalau itu yang terjadi. Salah kan segitu. Iya. Enggak, kan kembali lagi harga loan-nya berapa? Nah, itu yang lagi coba dieksplor nih Koci. Harga loan-nya berapa, dan sekarang kalau Liverpool ditawarin loan 30 juta atau 40 juta, apa dia mau diambil? Beckham cuma 2 juta loh. Loan-nya, ngerti nggak? Karena you got nothing in return. Setahun aja lu bang, mending Liverpool knowing Liverpool, mending mereka bilang, 30 juta, mending gue beli pemain yang umur 18-19, gue loan kemana dulu, ngerti nggak?
apakah garansi akan jadi juara dengan Mbappe? I don't think so. Nah itu mungkin alasannya kenapa tawaran loan itu belum keluar sampai sekarang. Mereka mengeksplor dulu. Ini nanti deket-deket tanggal 31 nih Koci. Iya, wah betul. ketika semua orang udah frustrasi, Mbappe udah mulai jatuh ini. PSG yang frustrasi. Iya PSG mah praktiknya Iya. dari hari ini udah frustrasi. Iya. Semua tim yang bisa, semua tim udah dikontakin satu-satu. Bukan hari ini aja, dari mereka keluarkan statement di press conference itu udah kelihatan lu udah frustrasi. Udah frustrasi, makanya sekarang mungkin dia berharapnya ke klub Premier League yang secara teknikal mampu membayar gaji PSG. Arsenal dong. Nah itu maksud gua. Jadi ya kan 4 nih Koci gitu kan. Ada Arsenal. Kalau Liverpool lu kan bilang tadi nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Terlalu pelit. Terlalu pelit. Oke. Sekarang kita ke yang opsi yang kedua, Manchester City. Manchester City punya duitnya, tapi secara geopolitikal nggak mungkin karena gue udah jelasin sama lu. Iya. Tahu. Ya kayak gimana mereka sensinya sama Qatar gitu. Dan menurut gue ini almost impossible. Ya gue juga bilang impossible. Impossible gitu. Walaupun maksudnya ini harusnya kalau itu nggak ada terjadi geopolitik itu harusnya bisa gitu. Kemudian opsi yang ketiga yaitu tadi Liverpool, kata lu nggak mungkin kan gitu. Nah yang ketiga tuh ada Manchester United. Menurut gua mungkin kalau loan dia berani bayar, kan dia pernah bayar gaji Alexis Sanchez 375.000 per pekan. Jadi ini memungkinkan. Mungkin di akhir-akhir kalau misalnya ada statement signing yang harus dibuat oleh si Glazer, memungkinkan. Nah terakhir nih katanya Todd Boehly mau ikutan Koci. Nah kalau ini mungkin nih menurut gua, kan emang gesrek orangnya si Todd Boehly. Gue juga bilang dari semua Big Six ya, yang paling memungkinkan itu ke Chelsea. Bukan Arsenal. Bukan Arsenal, bukan Man United. Arsenal pun jelas-jelas punya polisi jangka panjang. Iya. Nggak mungkin loan setahun dengan harga duit segitu. Dan emang Arsenal pernah loan pemain yang cuma setahun? Jarang. Nggak ada. Nyaris nggak ada di bawah Arteta. Iya kan? Kalau Boehly ada track record gesrek emang. Jadi ya mungkin. Dan begitu pula juga Ten Hag. Ten Hag di loan, gue nggak yakin Ten Hag mau. Iya. Karena duit segitu mending beli udah gitu ngeribetin ruang ganti doang. Mending beli Amrabat. Kasarnya begitu. Iya sih benar. Iya kan? Iya. Lo pakai 5 musim Amrabat. Tapi yang make sense itu ya Chelsea itu baru jual berapa? 13-14 pemain kan? Itu kan duit semua yang masuk. Iya. Walaupun dia beli 2 pemain Prancis lagi yang nggak jelas. Ada sih. Iya. Apa namanya yang nggak jelas lah. Ada yang dari, ada gelandang bertahan juga yang baru tuh. Iya. 30 juta. Dua langsung dari Monaco. I mean, ya Todd Boehly sih kalau dalam skenario ini paling make sense itu Todd Boehly. Iya. Berarti apakah menurut kalian justru Chelsea yang akan menyodok dan mampu meminjam Kylian Mbappe dalam satu musim? Langsung bergabung di kolom komentar seperti apa probability-nya. Tapi ya nggak main Champions League. Iya. Main Audi Cup doang. Main Premier League aja udah ya. Maksudnya Liverpool juga nggak main Liga Champions sama Piala Ciki. Ya, Liverpool masih main di UEL. Iya, tapi sama aja nggak. Maksudnya kalau kita Eropa lah. Lo ngomong. Lah ini kagak main di Eropa sama sekali. Iya, sama-sama dua-dua nggak main di Eropa. Oke, kalau gitu segitu dulu episode kali ini. Kayaknya lumayan panjang pembicaraannya. Buat kalian yang tertarik untuk ikut komentar, langsung aja bergabung di kolom komentar, dan tentunya jangan lupa buat klik link produk yang ada di kanan atas, langsung belanja Rexonanya, terutama buat kalian yang pengen segar seperti Koci dan dombanya Koci. Dan ini ada birthday Koci. Udah lewat. Thank you. Keren gambarnya. Nih gue liatin dulu. Thank you. Kamera yang mana? Ada khusus. Yang ini. Nah, coba. Iya. Thank you Rexona. Ini ditiup dulu Koci. Make a wish dong. Semoga diperpanjang. Amin. Ya, statement sedikit buat sponsor terbaik kita Koci. Ya, kemarin itu gue di rumah disurprise sama anak-anak Just Talk Media. Gue kaget karena malam datangnya, dan ini pun gue nggak nyangka bahwa ya kalian dengan Rexona
masih inget bahwa gue ulang tahun. Padahal udah hari Jumat itu gue ulang tahun. Ya ada beberapa sponsor juga kirim bunga dan lain-lain ya. Hal kayak gini kan kita bisa appreciate dalam arti ya mungkin kerjaan kita dihargai oleh sponsor, itu yang penting. Dan gue sih happy aja. Bikin gue lebih semangat lagi. Selamat ulang tahun Coach Justin, terus berkaya dan thank you semua buat yang nonton. Thanks for watching. Bye. Tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh, lebih segar. Line cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh, 3 kali lawan bakteri. Segar, tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.